May bayad this one, okay? Diyan muna kayo. Kamusta na yung pinapagawa namin? Okay naman sa'yo? Ito. Kulay? Ako, okay naman sa... Halo semuanya, selamat datang kembali di Fans Film. Semoga kalian semua sehat dan sukses dimanapun kalian berada. Kali ini Fans Film akan membawakan alur cerita dari film Filipina yang berjudul rilis pada tahun 2021, dibintangi oleh aktris Cara Gonzalez, mengisahkan sepasang kekasih yang berencana akan menikah. Namun dalam perjalanannya, salah satu dari mereka malah bertemu kembali dengan sang mantan dari masa lalu. Akankah rencana pernikahan mereka akan berjalan lancar? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe supaya Fans Film bisa terus berkembang. Maaari ba akong tumawag ng isa sa inyo? Pada awal film, kita akan diperlihatkan kesibukan sepasang kekasih, yaitu Mari dan Al, menjelang hari pernikahan mereka. Setelah selesai mengurus berkas di KUA, mereka lalu pergi ke tempat fitting baju pernikahan. Kesibukan hari itu ditutup dengan menemui tukang cincin di kediaman keluarga Mari. Scene lalu beralih di sebuah butik di kota Manila, di mana sepasang kekasih lainnya, James dan Jane, sedang mencoba gaun pengantin. Melihat desainer mereka sedang sibuk melayani pelanggan yang baru datang, James dan Jane diam-diam masuk ke kamar ganti dan bermesraan di sana. Setelah sedikit berolahraga, mereka pulang ke rumah James untuk mengambil beberapa barang. Hari itu, rencananya, James akan ikut pulang ke kampung halaman Jane dan berkenalan dengan keluarga besar sang kekasih, guna meminta restu orang tua Jane untuk menikahi putrinya. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah mereka di kampung halaman Jane. Kedatangan mereka disambut dengan ajakan makan siang oleh sang ayah dan keluarga besar lainnya. Setelah itu, sang ayah mengajak Jane dan James untuk berjalan-jalan di kebun miliknya. Di sini, ayah Jane berkata kepada calon menantunya tersebut agar kelak dia bisa membantunya mengelola perkebunan. Jane kemudian mengajak James ke rumah Mari yang merupakan teman sepermainannya dahulu. Setelah saling memperkenalkan calon suami masing-masing, Mari mengajak Jane untuk masuk ke dalam rumah dan mencoba gaun yang akan dipakainya sewaktu resepsi nanti. Karena statusnya sebagai tamu, mau tak mau, James harus patuh pada aturan yang berlaku di tempat itu. Mulai dari ikut beribadah bersama, sampai dengan tidur sendirian di kamar lain. Padahal saat di kota, James dan Jane sudah terbiasa untuk tidur bersama dalam satu kamar. Mumpung sedang di kampung halaman, Jane dan James sepakat untuk membantu persiapan pernikahan Mari dan Al. Dengan diantar oleh temannya dari kota itu, Mari dan Al pun berangkat ke rumah pengirim pengantin lain untuk mengantarkan baju. Orang pertama yang mereka temui adalah Tipong, teman Mari yang akan menjadi pagar ayu. Sedangkan posisi pagar bagus akan diisi oleh McCoy, teman dari Al. Di perjalanan, setelah mengantar Mari dan Al pulang, tiba-tiba James berkata kalau dirinya tahu kalau Al adalah mantan pacar dari Jane. Perkataan dari kekasihnya itu dibalas dengan sebuah candaan oleh Jane, yang menurutnya James hanya terbakar api cemburu. Namun, tampak dari raut wajah Jane, sepertinya ada yang dirahasiakan olehnya. Apakah itu? Nanti kalian akan tahu. Malam itu, Jane dan James mendapatkan kesempatan untuk tidur satu ranjang.
karena kakak perempuan Jane dan 2 anaknya mendadak bermalam di sana. Dari curhatan sang kakak, Jane mengetahui adanya kekerasan dalam hidup rumah tangga sang kakak. Saat James ingin bermesraan dengan Jane menolaknya dengan alasan nanti takut olahraga mereka akan terdengar oleh anak-anak di kamar sebelah. James yang merasa kentang akhirnya tidur dengan sedikit kecewa. Di suatu pagi, ketika Al dan Mary dalam perjalanan ke rumah Jane, Mary berkata agar Al saja yang menyerahkan undangan kepada ayah Jane. Entah peristiwa apa yang terjadi antara Mary dan ayah Jane di masa lalu, sehingga Al harus menenangkan calon istrinya itu. Sambil berkata, semua akan baik-baik saja. Setelah menyelesaikan urusan mereka di tempat itu, Mary dan Al lanjut berkeliling mengantarkan undangan dengan ditemani oleh Jane dan James. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah besar yang merupakan tempat tinggal ibu baptis dari Mary. Dan dari ibunya itu, Mary mendapat wejangan singkat serta uang sebagai kado pernikahan. Dan sebagai balas jasa atas bantuan Jane dan James selama ini, Al pun berencana mengajak pasangan itu ke air terjun selepas pesta bujang nanti. Di malam hari, ketika ada kesempatan mengobrol berdua dengan ayah Jane, James mengutarakan niatnya untuk menikahi putri beliau, yaitu Jane di tahun depan. Namun, pembicaraan itu tak berlangsung lama, karena kedatangan kakak ipar Jane yang ingin menjemput istri dan anaknya. Sebelum pulang, kakak Jane dan suaminya itu sempat diwanti-wanti sang ayah untuk segera menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Dan datanglah malam di mana pesta bujang pasangan Mary dan Al yang diadakan di 2 tempat berbeda. Bersama James dan teman-teman prianya, Al diundangkan temannya McCoy, seorang gadis penari yang akan menghibur mereka di sebuah bar. Meskipun para gadis juga menghadirkan para pria penghibur di pesta bujang Mary malah memilih untuk mengajak berduaan dengan Jane. Larut dalam suasana, mereka lalu bermesraan layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Loh, lah? Jadi di sini terungkap kalau mantan Jane sebenarnya adalah Mary dan bukan Al, seperti kecurigaan James. Ternyata dulunya mereka adalah pasangan lesbiola. Esoknya, tanpa curiga dengan kekasihnya dan Jane, Al memenuhi janji untuk mengajak mereka berwisata ke air terjun. Selain disajikan dengan pemandangan air terjun yang indah, di film ini juga disajikan pemandangan indah lain, di mana kedua pasangan ini melakukan olahraga celup terong dengan pasangan masing-masing tepat di bawah aliran air terjun. Stop it. Get some help. Setelah dari air terjun, Al merasakan adanya gelagat aneh antara Mary dan Jane. Akhirnya, Al meminta James untuk berhenti, kemudian mengajak Mary turun di tengah perjalanan. Mary yang penasaran akhirnya mengetahui setelah Al berkata bahwa Mary masih punya perasaan dengan Jane. Di sini terungkap bahwa Al mengetahui pada masa remajanya dulu Jane dan Mary pernah menjalin cinta terlarang. Malamnya, Jane dan Mary diam-diam janji bertemu di sebuah sawung yang dulunya pernah mereka jadikan sebagai tempat nongkrong. Pada Jane yang masih mengharap cintanya, Mary berkata kalau sekarang dia hanya bisa menawarkan sebuah persahabatan. Meskipun berkata demikian, Mary tetap bersikap lembut kepada Jane. Dan akhirnya pertemuan mereka ditutup dengan adegan saling beradu mekanik. Sepulang dari bertemu Mary, Jane lalu menemui James untuk membicarakan kelangsungan hubungan mereka. Jane berkata kalau dirinya tidak bisa menjadi istri James dan ingin menyudahi kisah asmara di antara mereka. Meskipun sulit, James akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan dan memupus keinginannya untuk menikahi sang pujaan hati. Karena merasa tak punya kepentingan lagi di tempat itu, James pun memutuskan untuk pulang ke kota saja. Tibalah saat yang paling membahagiakan bagi Mary, karena dirinya telah resmi menjadi seorang istri.
Namun, kebahagiaan itu ternyata tidak dirasakan oleh Jin, yang justru merasa kehilangan cinta sejatinya. Karena sudah terlanjur menyanggupi tugas sebagai pengiring pengantin, mau tak mau, Jin harus berada di tempat itu sepanjang hari. Bahkan, di suatu kesempatan, ia diminta naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat kepada kedua pasangan mempelai. Suatu hari, setelah pesta pernikahan Mari, Jin mulai mengemasi barang-barangnya dan berpamitan dengan sang ayah. Kandasnya hubungan sang anak dan James membuat ayah Jin itu mengerti kalau anaknya itu masih belum sadar akan nikmatnya sebuah terong bengkok. Maksudnya belum bisa move on dari Mari. Dengan berlinang air mata, pria paruh baya itu berharap Jin bisa mencintai seorang pria sebagaimana wanita pada umumnya. Namun, Jin tetap bersikukuh pada orientasinya pada gunung kembar dan memilih pergi dari rumah masa kecilnya itu. Dan film pun berakhir. Cinta memang bisa datang kepada siapa saja. Namun, cinta tidak bisa memilih pada siapa kau akan jatuh cinta. Sekian dari Fans Film. Silakan like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Fans Film.